Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kemal Fazli dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini saya akan presentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap pedagang makanan di lingkungan SD Negeri Pelita, Kota Bandung. Dalam bab satu ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang telah saya buat untuk KTI saya. Coronavirus 2019 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenis coronavirus yang diketahui pertama kali ditemukan dan menyebar di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Virus ini menyerang saluran pernapasan manusia yang ditandai dengan batuk, sesak napas, hingga demam tinggi. Namun, terdapat sebagian besar orang yang terinfeksi tetapi tidak mengalami gejala-gejala tertentu, sehingga tidak menyadari bahwa telah tertular COVID-19. Hal tersebut sangat ditentukan oleh kekebalan tubuh yang dimiliki setiap orang. Pedagang makanan mengalami penurunan dalam hal penjualan makanan dan minuman karena masyarakat dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan mereka cenderung menahan diri untuk melakukan konsumsi yang berlebihan dan memilih untuk berhemat selama masa PSBB ini. Adanya penurunan permintaan makanan dan minuman membuat harga kebutuhan pokok menurun secara drastis. Hal ini menyebabkan sejumlah pengusaha dalam sektor industri makanan membuat keputusan dengan menutup usahanya dan sebagian karyawannya dirumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja karena beban operasional semakin lama semakin bertambah. Yang tetap berjalan seperti biaya sewa tempat, listrik, maupun gaji karyawan. Sementara perusahaan beroperasi sehingga tidak ada pemasukan. Bisnis seperti pedagang menjadi sektor terparah pertama dan disusul oleh sektor restoran cepat saji dan layanan pesan antar. Akibat pandemi COVID-19 ini juga dirasakan pada perekonomian sektor usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam industri makanan. Sebagian besar UMKM di Indonesia sedang mengalami resesi karena melemahnya perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi COVID-19 ini antara lain terjadinya penurunan penjualan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah sebagai pelaku konsumen. Kesulitan dalam permodalan usaha karena tingkat penjualan yang menurun, sehingga perputaran modal menjadi susah. Adanya hambatan pergerakan dalam proses penyaluran produk di wilayah tertentu yang berdampak pada proses distribusi produk dan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan UMKM dalam proses membuat produk baik itu makanan atau minuman menjadi sulit didapatkan. Permasalahan masalah penelitian ini yaitu pertama, apa awal mulanya terjadi COVID-19 ini. Yang kedua, apa saja pengaruh adanya COVID-19 terhadap pedagang makanan. Dan yang ketiga ada apa yang menjadi masalah pada pedagang makanan pada era pandemi ini. Dan di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh COVID-19 terhadap pedagang makanan. Dan yang kedua ada mengetahui faktor apa saja yang mengganggu pedagang makanan di era pandemi ini. Dan terakhir ada manfaat penelitian, meningkatkan fakta dan data secara rinci dan sistematis, memperluas pengetahuan tentang adanya pengaruh pandemi pada pedagang makanan dan mendapatkan data yang valid. Itu adalah penelitian ini. Dan di bab 2 ada landasan teori. Yang pertama adalah definisi pengaruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh merupakan suatu kemampuan yang berasal dari suatu lainnya, seperti orang atau benda yang dapat membentuk karakter, kepercayaan, atau bahkan menentukan perbuatan seseorang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu keadaan di mana adanya hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa-apa yang dapat mempengaruhi dengan apa-apa yang dipengaruhi. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memberi pengaruh positif ialah dengan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti yang dapat memberikan hal positif tersebut. Dalam hal ini, pengaruh positif banyak membantu seorang menuju arah yang dapat membawa perubahan pada dirinya untuk lebih baik lagi. Sini ada definisi COVID-19. COVID-19 merupakan virus dari keluarga
coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit menular dan sangat fatal, serta menyerang manusia dan mamalia lain hingga ke paru-paru di saluran pernapasannya. Biasanya penderita COVID-19 akan mengalami demam, radang tenggorokan, pilek, atau bahkan batuk, yang bahkan dapat menimbulkan gejala awal pneumonia. Virus ini dapat menyebar melalui kontak dengan penderita cairan pernapasan dan COVID-19. Virus ini bernama COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar di belahan Cina lainnya, bahkan di banyak negara termasuk Indonesia. Awal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Wuhan. Munculnya penyakit corona ini menimbulkan banyak dampak, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang menyebabkan COVID-19 semakin menghantam ekonomi global. Di sini adalah definisi sekolah dasar, atau bisa disebut SD. Pendidikan dasar adalah lembaga yang dikendalikan dan diatur oleh pemerintah, yang menangani pendidikan formal yang diselenggarakan selama 6 tahun dari kelas 1 hingga 6 untuk anak-anak atau siswa seluruh Indonesia. Ini ada definisi UMKM. Berdasarkan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Di samping itu menjelaskan bahwa pengertian UMKM dapat diartikan sebagai sebuah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Usaha ini juga mewadahi program prioritas serta pengembangan untuk berbagai sektor di Indonesia. Sehingga dari pengertian UMKM di atas, secara umum definisi UMKM adalah usaha yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Dilakukan oleh individu ataupun sebuah badan usaha, menyimpan aset dan omset tertentu, serta berperan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dan di sini ada definisi pedagang. Pedagang merupakan orang yang melakukan pekerjaan di aktivitas perdagangan, yaitu memperjualbelikan suatu barang maupun makanan yang diproduksi sendiri maupun tidak diproduksi oleh sendiri, dan bertujuan untuk berbisnis dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, definisi makanan. Makanan adalah zat yang dikonsumsi oleh tubuh untuk memperoleh nutrisi yang kemudian diubah menjadi energi, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Merupakan zat gizi yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Definisi pedagang makanan. Pedagang makanan sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pedagang makanan merupakan suatu tempat untuk masyarakat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti menjual makanan ringan maupun berat dengan cara cepat saji. Dan dengan terbatasnya waktu masyarakat dengan kesibukannya itu menjadi alasan mengapa mereka lebih memilih untuk membeli makanan di pedagang makanan. Lanjutkan pengaruh COVID-19 terhadap UMKM. Kesulitan yang dialami UMKM selama pandemi COVID-19 yaitu terjadi penurunan penjualan karena berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah sebagai pelaku konsumen, sehingga banyak pemilik UMKM tersebut menutup usahanya dengan alasan telah bersaing dengan warung makan atau lainnya dan sepi pengunjung. Selanjutnya ada bab 3, yaitu analisis dan pembahasan. Pertama ada fenomena. Berbagai negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19. Selain menciptakan krisis kesehatan global, upaya supresi dan mitigasi pandemi COVID-19 juga menimbulkan disrupsi yang pada tatanan perdagangan. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, tentunya juga berdampak pada para pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk penulis diri. Penurunan omset para pelaku UMKM di Desa Kebasiran Parung Panjang sendiri sudah terjadi sebelum pemerintah menerapkan kebijakan lockdown dan working from home atau bisa disebut dengan WFH. Hal itu terjadi karena banyak masyarakat yang takut terpapar dengan virus corona itu sendiri dan menyebabkan pedagang-pedagang di Desa Kebasiran mengalami penurunan jumlah pembeli karena para konsumen yang biasanya jajan di luar dan konsumtif memilih makanan di luar sekarang lebih memilih untuk memasak sendiri di rumah, dan mereka juga lebih bisa mengetahui sendiri kebersihan makanan yang mereka buat. Dengan keadaan yang terus berlanjut seperti ini, selama beberapa bulan belakang ini banyak
pengusaha UMKM yang gulung tikar karena sepinya pembeli. Rata-rata pengusaha UMKM yang mengalami kebangkrutan adalah mereka yang tidak bergabung dengan kurir online seperti GoFood dan GrabFood. Dan UMKM sampai sekarang bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini adalah mereka yang menjual kebutuhan pokok seperti sembako, sayuran, dan rumah makan yang harganya menengah ke bawah. Dan selanjutnya ada 3.2 analisis data. 3.21 apakah PPKM ini sangat berpengaruh terhadap pedagang makanan di daerah sini? Tanggapan hasil wawancaranya terhadap pedagangnya itu, setelah penulis mencari 5 pedagang yang berada di lingkungan nasi Berita Bandung, bahwa 5 pedagang tersebut memiliki keluhan yang sama, yaitu efek PPKM yang sangat berdampak bagi 5 pedagang tersebut, seperti berkurangnya tingkat konsumen hampir 50%-nya, dan tentu saja membuat pedagang tersebut mengalami kerugian dan penurunan omset yang cukup besar, bahkan sebagian dari mereka harus menutup dagangannya selama pandemi ini. Karena kan kehabisan modal dan keuntungan sehari-hari dipakai untuk menyambung usaha berikutnya, digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga pedagang kecil. Dan 3.2 yang selanjutnya, jika berpengaruh terhadap keadaan yang melanda seluruh pedagang, maka apa solusi dari para pedagang yang harus tangani mengenai masalah ini? Tanggapan hasil wawancaranya, berdasarkan menurut para pedagang makanan tersebut, pemerintah harus lebih memperhatikan para pedagang makanan kecil, seperti bantuan uang saku ataupun sembako untuk membantu usaha pedagang yang menyambung hidupnya. Dan juga pedagang menuntut pemerintah untuk mempercepat durasi PPKM agar tidak diperpanjang lagi, dan juga pedagang memberikan masukan untuk mempercepat program vaksinasi massal agar pedagang tidak kehilangan konsumen yang berkurang akibat pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya ada 3.2.3, pertanyaannya itu, pemerintah tengah melakukan upaya program UMKM di tengah pandemi COVID-19. Apakah cara ini menjadi efektif untuk para pedagang? Tanggapan hasil wawancaranya adalah, dalam pandemi COVID-19 ini, pedagang makanan mengalami penurunan jumlah pendapatan, dan pemerintah Kota Bandung memberikan bantuan, yaitu berupa program UMKM yang diberikan kepada para pedagang. Pemerintah memberikan uang saku sebesar 500.000 dan sembako yang berisi kebutuhan sehari-hari kepada setiap pedagang yang berada di lingkungan SD Negeri Pelita Bandung. Menurut para pedagang yang sudah penulis teliti, bantuan UMKM dari pemerintah kurang efektif bagi para 5 pedagang makanan tersebut, karena kan bagi mereka bantuan UMKM hanya meringankan sebagian besar beban para pedagang, tidak untuk menutupi kerugian yang diterima dari dampak COVID-19 ini. Di sini ada dokumentasi dari wawancara saya di depan SD Negeri Pelita Kota Bandung. Dan selanjutnya ada kajian Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan berbagai macam makhluk di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menciptakan beberapa wabah ataupun penyakit yang bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Contohnya sudah dijelaskan dalam surat maupun hadis sebagai berikut. Dalam surat Al-Baqarah 9, maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak minumnya, maka dia adalah pengikut, kecuali seciduk dengan tangan. Tetapi mereka minumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang menyakiti bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyaknya sekelompok kecil mengalahkan sekelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Pada riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyebut serta orang yang mati karena sakit perut dan orang yang terkena amuk wabah ke dalam derajat syahadah atau mereka yang mendapatkan ganjaran seperti pahala orang yang syahid di medan perang. Artinya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, ia bersabda, orang yang mati karena sakit perut dan orang yang tertimpa wabah pun syahid. Di riwayat Bukhari. Dan di bab 4 ini ada kesimpulan dan saran. Pada bab kesimpulan dan saran ini, peneliti akan
menambahkan beberapa kesimpulan dan cara berdasarkan pada temuan hasil penelitian, serta uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti. 4.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat setuju akan pengaruh buruk yang diberikan pandemi COVID-19 ini terhadap para pedagang, makanan, dan UMKM. Dapat disimpulkan bahwa COVID-19 ini memiliki korelasi yang cukup kuat dengan meningkatnya kasus penurunan tingkat perdagangan makanan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang masalah dan landasan teori. Kondisi pandemi COVID-19 ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap industri makanan. Dengan adanya pengaruh COVID-19 juga berdampak kepada UMKM, khususnya di lingkungan SDN Pelita Kota Bandung. Para pedagang yang menutup tokonya karena sepi pembeli tersebut diakibatkan karena adanya PSBB ataupun PPKM yang dijalankan pemerintah. Kebijakan tersebut membuat masyarakat menjadi susah keluar rumah, sehingga masyarakat tidak ada waktu ataupun tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. UMKM bisa sangat merasakan pengaruh adanya pandemi COVID-19 ini, seperti dampaknya pada para pedagang makanan yang menurun, tingkat penghasilan dan sepi pembeli atau konsumen. Hal itu sangat merugikan pada pengusaha maupun UMKM juga, dan terlebih pada pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan selanjutnya ada saran. Berdasarkan analisis dan penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yang memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 1. Pedagang kaki lima yang belum bisa beradaptasi dengan baik dengan pandemi ini tentunya harus bisa berkreatif mungkin karena tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kedua, sebaiknya industri makanan ini menjalankan bisnisnya secara online, tidak menjalankan bisnisnya secara offline. Ketiga, ada sebaiknya pemerintah menerapkan kebijakan PPKM dan PSBB tersebut tidak terlalu lama ataupun diperpanjang terus. Sebaiknya menggunakan sistem pemesanan dan pengantaran online pada pedagang makanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.